Hanya kepadamu aku menyembah dan hanya kepadamu aku meminta pertolongan. Aina khusuka tegese nertemtokake sapa ingsun ing panjenengan bil ibadati kelawan ngibadah nyembah maksudnya min tauhidin nyatane saking nyuwijake wa ghairihi lan liyane tauhid. Tadi sing pertama iya kana budu kalau dalam ilmu balaghah mendahulukan suatu maf'ul ini faedahnya adalah tahsis atau mengkhususkan saja. Jadi ada perbedaan ketika seorang itu mengatakan iya karena budu dan nak budu iyaka itu beda. Kalau misal nak budu menyembah sapa ingsun iyaka ing panjenengan, berarti yang penting saya itu menyembah panjenengan. Jadi ada selain Allah yang disembah. Itu ketika lafadznya nak budu iyaka. Tapi ketika iyaka nak budu ada unsur tahsis, ada unsur ketertentuan. Jadi maknanya itu iyaka hanya kepadamu nak budu saya menyembah. Jadi yang disembah itu hanya Allah saja, yang lain itu sudah tidak. Itu perbedaan tahsis. Wa iyaka nasta'in, nah bahasane ngoten. Wa natlu bulan nuprih sapa ingsun al maunata ing pitulung ngalala ibadati ing atase ibadah wa ghairi halan liyane ibadah. Dalam lafaz nasta'in ini kita ketika kita itu meminta pertolongan hanya kepada Allah saja. Maksudnya kita ini mampu beribadah karena ditolong oleh Allah. Bahkan kita itu mampu melakukan segala sesuatu. Nek bahasane ting mriki kan wa ghairiha, selain ibadah. Berarti walaupun kita itu posisi sedang tidak ibadah, itu semuanya kita bisa melakukan seperti itu adalah karena murni pertolongan Allah. Pun ihdina mugi nuduhaken panjenengan ing kula ing kita asyirata ing dalan al mustaqim kang jejeg. Ae arsyadana tegese mugi nuduhaken panjenengan ing kula ing kita ilahi maring siratal mustaqim. Wa yabdalulan den gawe batal min saking siratal mustaqim apa siratal ladzina. Mula maknane siratal ladzina, siratal mustaqim itu apa? Siratal ladzina rupane dalane wong akeh an'amta kang wis paring nikmat sinten tuan alaihi ing atase alladzina bil hidayati kelawan oleh hidayah. Jadi kita minta sama Allah dalam Fatihah itu supaya Allah itu memberi hidayah kita ke jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu adalah jalan-jalannya orang yang telah engkau berikan nikmat. Maksudnya siapa? Dulu ada ulama, ada para anbiya, ada para sahabat, ada para tabi'in. Lah hidayah yang pada saat zaman itu diberikan kepada para anbiya, pada sahabat, tabi'in, ulama di masa itu, maka di masa ini kita minta hidayahnya diberikan kepada kita semua. Wa ibdalulan den gawe batal minal ladina saking lafad aladina bisilatihi kelawan silai aladina opo ghairul maghdubi disifati malih. Dadi dalane wong sing wis diparingi nikmat iku sapa? Ya ghairul maghdubi kang ora den bendomi, utawa dalane kaum kang ora den bendoni sapa alaihim alhum wahum utawi kaum iku al yahudu wong Yahudi. Jadi ghairul maghdubi karena apa? Orang Yahudi itu adalah orang-orang yang dimurkai oleh Allah. Waladhdallin lan kaum kang kesasar, kaum kang ora kesasar. Wahum utawi dzallin iku an-nasara wong Nasrani. Jadi kita itu minta hidayah-hidayah yang diberikan pada masa itu, karena pada saat Rasulullah itu diutus masih ada orang yang mengelak, yaitu adalah orang Yahudi dan orang Nasrani. Wa nuktatul badali utawi paedah badal iku ifadatun aweh paedah anal muhtadina ing temestune wong kang oleh pituduh iku laisu ora ana sapa muhtadin iku Yahudan wong Yahudi wala Nasara lan ora wong Nasrani. Jadi dalam ifadah badal Allah mengungkapkan lafaz ghairil maghdubi alaihim waladhdallin ini memberi faedah bahwa orang yang mendapatkan hidayah itu bukanlah orang Nasrani ataupun orang Yahudi.
karena dulu itu saling berebutan, bahkan rebutan itu debat itu karo Kanjeng Nabi. Yang pantas mendapatkan hidayah itu kami orang Nasrani. Orang Yahudi juga demikian, yang pantas mendapatkan hidayah itu adalah kami orang Nasrani. Tapi Allah kan langsung memberikan poin minal huda Allah. Jadi sungguhnya hidayah itu yang pantas mencari hidayah itu adalah hidayahnya Allah, yaitu adalah mengikuti jejak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai Allah itu marahi Nabi Muhammad, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Kul ngucap sapa sira Muhammad manane ing kuntum lamun ana sapa sira kabeh iku tuhibuna padha demen sapa sira kabeh Allah ing Gusti Allah, fattabi'uni mongko anuta sapa sira kabeh ing ingsun Kanjeng Nabi Muhammad. Yuhibbukum mongko bakal demen sapa ingsun ing sira kabeh, wa yaghfir lan bakal ngapura sapa Allah dzunubakum ing pira-pira dosa sira kabeh. Dadi nikmatnya kita menjadi umat Rasulullah itu, kita itu ikut saja, kita sudah dicintai oleh Allah, kita sudah diampuni segala dosanya. Ciri-ciri orang yang ikut kepada Rasulullah adalah mau sholat lima waktu, karena itu adalah sesuatu yang paling pokok dalam agama. Karena Rasulullah sabdanya kan as-sholatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaha, tapi waman hadamahu faqad hadamah. Sapa wonge salat iku minangka cagahe agama. Barang siapa yang mendirikan salat maka dia mendirikan agama. Barang siapa yang meninggalkan salat maka dia merubuhkan agamanya sendiri. Jadi ciri-ciri orang yang agamanya tegak itu adalah melakukan sholat lima waktu. Kalau kita sudah bisa mengikuti jejak Rasulullah ini, kita akan dicintai oleh Allah, kita akan diampuni segala dosanya. Nah, dalam rangka kita fattabi'uni, mengikuti jejak Rasulullah, mengikuti sunnah Rasulullah, itu tidak mungkin kita itu 100%. Jadi ya karakter seseorang itu berbeda-beda. Tapi yang paling pokok intinya adalah cara kita mengikuti jejak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita ini melakukan sholat, karena ketika sholat itu kita lakukan yang setiap hari ini, kita bisa rajin, kita bisa istiqomah. Untuk rukun-rukun yang lain itu nanti insya Allah diparingi kuat. Karena harian itu memang yang berat yaitu syahadat, itu kan ya pasti, karena syarat masuk Islam syahadat, sholatnya itu. Kemudian zakat itu yang wajib. Untuk zakat fitrah kan 1 tahun sekali, itu pun hanya 2 kilo 7 on. Yang lain puasa Ramadan itu satu bulan. Kemudian haji itu pun kalau mampu. Semoga dengan berkahnya kita ngaji ini kita selalu mendapatkan hidayah dari Allah. Dan semoga kita tergolong orang-orang yang akan selamat dunia akhiratnya.